Dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ia mempunyai teman sebaya bernama Rashid yang senantiasa bersama dan selalu menemaninya. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit parah, hingga nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Apa kabar kawanku? Alhamdulillah baik, apa denganmu? Seperti yang kau lihat, ada kabar baik apa untukku? Tadi aku melihat kapal bersandar di pelabuhan Air Manis. Itu kita bertiga akan merantau ke Jakarta. Jadi katamu kita akan merantau? Oh iya tentu, emangnya kamu gak bosan hidup miskin kayak gini terus? Ayolah Malin, ikutlah bersama kami. Aku sih ingin pergi, tetapi bagaimana dengan ibuku? Ya setidaknya aku bilang kepada ibuku dulu. Baiklah, bicara dengan ibumu. Setelah udah dapat dari restu dari orang tuamu, kembalilah ke kami. Nanti kita bareng-bareng. Ya, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Malin meminta izin kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku merantau di negeri seberang? Nah, tiba-tiba sekali nak, bagaimana dengan ibumu ini? Aku meminta izin karena tak tega meninggalkan ibu sendirian di sini. Bagaimana Bu? Sudah kau pikirkan matang-matang keputusan ini nak? Sudah Bu, insya Allah kok akan berubah nasib kita dan bahagia kita berdua. Baiklah, jika keputusanmu sudah jelas, ibu tak akan menahanmu. Pergilah nak, tapi jangan kau lupakan ibumu ini. Baiklah Bu, terima kasih. Besok aku akan pergi bersama Rashid di pantai Bu. Keesokan harinya, Malin Kundang dan temannya bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Lalu kita kerja apa di sini? Aku juga belum tahu. Kita berdoa aja semoga dapat pekerjaan di sini. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang saudagar kaya raya. Enak benar, apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari 2 orang pekerja laki-laki seperti kalian. Apakah kalian bersedia? Sungguhnya, apakah kita langsung bisa bekerja? Oh, alangkah bersyukurnya jika Nyonya sudi aku bekerja di sini dan dia. Perkenalkan, aku Malin Kundang dan ini Rashid. Kami datang dari jauh. Oh, oke baiklah Rashid dan Malin. Mulai besok kalian sudah bisa bekerja. Sekarang kalian istirahat saja dulu. Besok saya jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Oke. Akhirnya Malin dan temannya ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya mereka mulai bekerja. Waktu berlalu, dua sekawan itu telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin itu lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ibundanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ibunya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ibunya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang.
Semenjak hari itu, Putri Saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh Saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha Saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, Putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh Saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid Hamdan kakak itu, Iya dong. Iya, Gimana nih? seperti yang kau lihat, aku menikmati hasil jerih payahku. Dan kau lihat wanita di samping ini, dia adalah putri dari nyonya. Dia adalah istriku. Perkenalkan. Gimana, kamu mau kemana? Ya, aku mau jalan-jalan menikmati hasil. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Ma! Cepatlah kau ke pantai, anakmu sudah kembali, Malin. Sungguh kan aku tidak berbohong kan? Tidak, Ma, ngapain aku bohongin, Ma? Rashid, kau temenin Mak ke Pulau sekarang. Baik, Ma. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Melihat ibunya yang datang dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu terlebih terhadap istrinya. Malin pun berteriak sambil menunjuk-nunjuk wajah dan mendorong ibunya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Tak punya ibu seburuk engkau. Pergilah kau dari sini. Malin, ini ibumu nak. Sebelum pakam kau, aku yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan engkau. Nyahlah kau dari sini. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku Malin? Mengapa ia berubah setelah sekian lama? Jika memang ia bukan anakku, maafkanlah ia. Jika memang dia anak kandungku, maka hukumlah dia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Ada apa ini? Badai tiba-tiba datang. Istriku bawa pergi saja. Apa yang sudah terjadi? Sepertinya alam marah kepada kita. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya, memohon ampun dan meminta maaf kepada ibunya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Akhirnya, Malin pun berubah menjadi batu. Apa kabar? Gimana? Seperti yang kau lihat, aku menikmati hasil jerih payahku. Apakah kita bisa langsung bekerja? Oh nyonya, terima kasih karena kami membutuh. Sungguh, Nyonya, apakah kita langsung bisa bekerja? Oh alangkah indahnya. Rumah roboh. Jadi aku melihat kapal bersandar di pelabuhan Air Manis. Dia gomalin. Salam. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak punya pernah ibu.